أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man soma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyami dahri. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT dan bertakwa pada Allah SWT dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian marilah kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah salah satu yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Padahal jarak kita dengan Rasulullah begitu jauh, tidak pernah mengenal Rasulullah secara fisik, secara jarak kita juga jauh. Kita bukan dari golongan sahabat, bukan dari golongan tabi'in, bukan dari golongan tabi'in, tapi sangat jauh dari itu. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat, dengan banyak melakukan amal ibadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah nanti mengenali kita sebagai salah satu umatnya, gitu ya. Sehingga Rasulullah bisa memberikan syafaatnya ketika tidak ada pertolongan yang kita harapkan pada waktu itu, dan tiba-tiba kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini adalah hari Ahad kedua setelah Ramadan. Kita mungkin masih menyimpan memori, menyimpan semangat gitu ya, bagaimana bulan Ramadan kita jalani gitu. Bagaimana kita bersemangat di dalam menjalankan saum Ramadan, bagaimana kita bersemangat menjalankan qiyamul lail melalui tarawih, bagaimana kita bersemangat di dalam berinfak sedekah, qiyamul lail, kemudian bagaimana kita setiap hari mendapatkan tausiah atau nasihat gitu dari teman-teman kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kualitas amal dan lain sebagainya. Dan harapannya semangat itu masih ada sampai sekarang dan kita bawa sampai di Ramadan yang akan datang gitu ya. Tidak langsung hilang gitu, tidak langsung hilang. Kegiatan yang hari ini juga sebetulnya untuk memaintain gitu ya, memaintain semangat kita di dalam hal mendapatkan nasihat-nasihat tentang ketakwaan gitu ya. Nanti ada juga hari Jumat, jangan lupa itu juga kegiatan untuk memaintain tilawah kita. Ada Jumat pagi ada tahsin, itu juga silahkan diikutin dan diinfokan kepada yang lain. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, ada satu lagi yang mungkin kita perlu ingatkan gitu, bahwa di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadis nomor 1164, Rasulullah mengatakan man soma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan tsumma atba'ahu sittan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari min Syawal, berarti di dalam bulan Syawal, karena kasyami dahri dahron, itu seperti ibadah saum setahun gitu, kata Rasulullah itu begitu gitu. Nah, kemudian ini kan masih bulan Syawal ya, jadi kita mengingatkan lagi, mudah-mudahan kalau masih ada yang punya hutang puasa Ramadan dilunasi terlebih dahulu, kemudian masih ada waktu kita puasa 6 hari di bulan Syawal untuk mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah melalui sahabat Abu Ayyub Ansori yang tadi dibacakan. Nah, sebagian ulama mengatakan itu
menafsirkan gitu. Kenapa sih puasa bulan Ramadan itu kok bisa seperti gitu ya, seperti ibadah saum setahun penuh itu. Nah, sebagian ulama menghitungnya itu berdasarkan dengan Quran surat Al-Anfal 160 gitu ya, yang mengatakan Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Kata Allah, barang siapa yang tentu saja beriman ya, barang siapa orang yang beriman datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 seperti halnya yang dia lakukan. Balasannya itu 10 kali balasan yang dia lakukan gitu. Nah, sebagian ulama berpendapat mungkin 1000 seperti setahun itu seperti ini gitu ya. Mungkin kalau hitungan-hitungan manusia gitu ya, tapi tentu saja hitungan tidak harus mengikuti manusia. Hitungan Allah pasti lebih tepat dan lebih terperinci. Nah, kenapa bisa sama dengan setahun itu? Karena kita puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari jadi 36 hari dikalikan dengan 10 maka jadi 360 hari ya. Kira-kira itu dihitung begitu. Itu hitungan manusia begitu. Tentu saja ada hitungan yang lain yang lebih terperinci yaitu hitungan Allah SWT. Di dalam hadis ini ada 3 pelajaran lah minimal ya bagi kita semuanya. Menurut sebagian ulama hadis ini itu juga yang pertama mention lagi tentang pentingnya puasa Ramadan, karena hadis ini diawali dengan mansoma Ramadan gitu ya. Jadi mention lagi bahwa Ramadan itu penting bagi umat Islam itu. Jadi dimention lagi mansoma Ramadan gitu ya. Itu pelajaran pertama, sehingga kita umat Islam harus benar-benar memperhatikan bulan Ramadan itu karena banyak dimention oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah summa atba'ahu sitan min Syawal. Jadi katanya itu ya, kata beberapa ulama yang terkait dengan lughah itu, bahasa itu summa itu berbeda dengan fa gitu ya. Kalau summa itu bisa kemudian, fa juga kemudian, tapi summa itu bisa berjeda. Jadi nggak harus berurutan langsung, nggak harus langsung gitu. Kalau fa biasanya setelah ini langsung dikerjakan gitu. Tapi kalau summa itu bisa berjeda. Jadi dalam menjalankan sitan fin Syawal ini, som 6 hari min Syawal ini, kita boleh untuk mengerjakannya tidak langsung. Misalnya hari raya kita hari Rabu gitu ya. Kemudian tidak langsung, karena hari Rabu itu hari yang haram untuk berpuasa, maka kita tidak berpuasa di hari Rabu, tapi berpuasa mulai dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Senin gitu ya, 6 hari. Nah, tapi tidak harus begitu. Misalnya ada pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan karena masih bergembira merayakan hari raya, kemudian ada undangan untuk makan gitu, maka kita boleh melakukan setelahnya gitu. Dan apakah harus berurutan, itu juga termasuk semua. Boleh berurutan dan boleh tidak berurutan. Kemudian yang ketiga, untuk para ibu-ibu ya, biasanya kan ibu-ibu itu tidak bisa puasa penuh bagi yang masih menstruasi gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Itu sebagian ulama juga berpendapat bahwa sebaiknya hutang itu dibayar terlebih dahulu, kemudian yang sunnah baru dikerjakan. Tapi sebagian juga membolehkan untuk mengerjakan untuk mengerjakan puasa 6 hari dulu, kemudian baru mengerjakan hutangnya karena waktunya lebih panjang. Tetapi Bapak Ibu, menurut beberapa ulama sampaikan, karena membayar hutang itu adalah wajib dan kita tidak tahu kapan waktu kita harus kembali kepada Allah. Jadi lebih utama apabila kita membayar kewajiban kita dulu, membayar hutang puasa Ramadan kita dulu, sambil memohon kepada Allah. Kalau misalnya tidak ada kesempatan atau waktunya habis, maka memohon kepada Allah supaya Allah menyempurnakan gitu ya. Allah menyempurnakan ibadah saum kita, termasuk ibadah saum sunnah yang sebetulnya kita sudah niatkan, tetapi karena keterbatasan waktu maka kita tidak bisa menjalankan.
Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua yang telah kita lakukan, kemudian mengganti dengan pahala yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Aku minkum, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.